Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 10 basis data lanjut kelas E081 akan mempresentasikan hasil final project kami. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Riki Hermawan dengan NPM akhir 021. Saya Arif Nur Cahyo dengan NPM akhir 192. Saya Alvira Saputra dengan NPM akhir 236. Saya Modrokul Azmi dengan NPM akhir 246. Nah, di sini ada beberapa daftar isi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama deskripsi singkat studi kasus, yang kedua CDM, yang ketiga PDM, yang keempat database, dan yang terakhir yaitu soal query untuk fungsi agregat, join table, subquery, dan trigger. Nah, di sini ada deskripsi studi kasus. Kami mengambil studi kasus yaitu toko elektronik. Nah, toko elektronik merupakan salah satu jenis usaha yang menyediakan berbagai produk elektronik hingga aksesoris pendukung. Dalam operasionalnya, toko elektronik membutuhkan sistem basis data yang mampu mengelola berbagai informasi secara efisien, seperti data produk, pelanggan, pesanan, dan pemasok. Proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem basis data untuk toko elektronik yang dapat mendukung berbagai kebutuhan, termasuk yang pertama, pengelolaan informasi pelanggan, manajemen pesanan, dan pengelolaan pasokan barang. Nah, hasil yang diharapkan dari proyek ini yaitu sistem basis data yang dirancang dapat mempermudah manajemen toko elektronik dalam mengelola informasi, memantau ketersediaan produk, mencatat penjualan, dan mendukung pengambilan keputusan strategis berdasarkan data yang valid dan terstruktur. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada konseptual data model atau CDM. Nah, pada database kami nanti akan ada 9 tabel. Yang pertama ada tabel order detail, tabel order, tabel customer, sampai tabel inventory. Nah, di sini juga sudah terhubung antar tabelnya. Seperti contoh pada tabel customer dengan tabel order memiliki hubungan yaitu pelanggan melakukan pemesanan. Kemudian contoh lagi ada tabel order dengan tabel kasir, hubungannya yaitu pesanan diproses oleh kasir, dan seterusnya. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu PDM atau Physical Data Model. Perbedaan dari CDM yaitu jika CDM baru konsepnya saja dan jika PDM sudah berbentuk fisik dan sudah memiliki tipe data di dalamnya. Seperti pada tabel orders di sini, jika memiliki tipe data integer dan kolom order date memiliki tipe data date. Dan juga pada bagian PDM ini di sini sudah terdapat primary key dan foreign key. Contohnya pada tabel order details memiliki primary key yaitu order data ID dan juga foreign key yaitu order ID dari tabel order dan produk ID dari tabel produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi ini adalah hasil database yang kami buat. Jadi seperti penjelasan sebelumnya, yaitu CDM dan PDM. Jadi ini adalah implementasi dari konseptual dan physical data model yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Nah, dari database di sini kami buat by syntax menggunakan tools atau software MySQL Workbench. Jadi mulai dari kami membuat database, table, kolom atau field, dan skemanya, serta relasi antar tabel yang sudah dibuat. Mungkin next. Nah, jadi di sini adalah selanjutnya adalah penjelasan query dengan soal ya. Yang pertama pada fungsi agregat, join table, subquery, dan trigger. Mungkin selanjutnya langsung ke penerapan dan contoh soal query dengan live coding. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan soal pada fungsi agregat ya. Jadi di sini saya membuat dua soal. Soal pertama, hitung total pendapatan atau total revenue per bulan berdasarkan tabel order dan urutkan berdasarkan bulan cara menaik. Maksudnya urutkan berdasarkan bulan cara menaik adalah cara ascending, dimulai dari bulan terkecil atau Januari, Februari ke terbesar. Nah, mungkin langsung saja. Di sini kita sudah subtable. Kita mempunyai tabel di mana kita menggunakan order. Jadi kita di sini ingin menampilkan order dahulu. Kita tampilkan. Nah, di mana pada order ini terdapat order date ya dari bulan. Berhubung di sini saya hanya mempunyai data di mana bulan hanya bulan 1 dan bulan kedua yaitu Januari dan Februari saja.
nanti otomatis akan keluar 2 bulan saja, dan total amount yang nanti yang saya ingin jumlahkan pada yang sesuai soal. Mungkin langsung saja kita select dimana kita ingin menampilkan order juga, jadi order date. Nah, akan tetapi yang kita tampilkan atau yang kita butuhkan hanya bulan saja, jadi kita memerlukan format ya. Di sini ada date format. Nah, setelah itu order date kita masukkan. Nah, kita format apa ya? Jadi yang kita butuhkan di sini adalah tahun dan bulan. Jadi kita format, dimana cara memformat tahun dan bulan, kita ketik here. Setelah itu untuk bulan itu kita menggunakan M atau month, bulan. Nah, setelah itu kita as biar mempermudah untuk memanggilnya, kita as bulan saja. Setelah itu kita menjumlahkan total amount ya. Jadi kita sum. Nah, di sini adalah fungsi agregatnya, di mana kita menjumlahkan total amount. Setelah itu kita alias total revenue. Nah, setelah itu from dari tabel apa? Dari tabel order. Setelah kita from dari tabel order, kita akan ingin menjumlahkan sesuai bulan. Jadi kita kelompokkan dahulu, kita group by. Kita group by di mana bulan. Nah, setelah kita group by, kita ingin menampilkan secara bulan secara menaik, artinya secara bulan yang paling terkecil ke terbesar, ascending. Kita order by bulan to ascending. Satu titik koma, atau kita enter. Nah, berhasil. Jadi di sini kita menampilkan bulan ya, jadi dari bulan 1 dan 2 sudah ascending dengan per bulan itu sudah dijumlah atau sudah di total revenue-nya, sehingga bulan pertama didapat revenue atau total total penjualan sekitar 3.150.000, dan bulan kedua sudah terdapat revenue yaitu 6.070.000. Nah, sekarang pada soal kedua ya, saya membuat soal lagi yang kedua, yaitu untuk menampilkan kategori ID dan total stok untuk kategori produk yang memiliki total stok di bawah 30 unit. Jadi di sini kita di dalam produk kita terdapat kategori ya. Jadi saya ingin menampilkan kategori dan stok, akan tapi stok itu kurang dari 30 unit. Mungkin langsung saja kita praktek ya. Di sini kita select bintang, kita cari dulu produknya. Kita ingin mencari produk, ingin tahu, ini saya menggunakan S. Nah, ini jadi di dalam tabel produk ini terdapat kategori ID. Nah, kategori ini kan tidak unik ya, otomatis dalam produk itu terdapat kategori yang sama. Nah, di mana kurang dari 30 apakah ada? Jadi semisal, nah ini 8 dan 18 ini juga kurang 20, yang kategori ID 20 itu kan juga kurang dari 30. Nah, yang lainnya ini sudah lebih. Nah, jadi kita ingin menampilkan yang kurang dari 30. Nah, seperti ID ke-16 ini juga kurang dari 30. Mungkin langsung saja kita select di mana kita membutuhkan kategori ID. Setelah itu stok. Nah, stok ini kan kita perlu menjumlahkan per kategori, maka kita menggunakan sum untuk menjumlahkan stok. Kita as total stok. Setelah itu from dari tabel produk. Nah, setelah kita from produk, kita kelompokkan dahulu. Jadi nanti total stok itu per kategori. Jadi group by untuk mengelompokkan. Setelah itu kita membutuhkan kondisi di mana total stok kurang dari 30. Kita harusnya menggunakan having. Nah, berhubung kita menggunakan having, kenapa? Karena kalau kita menggunakan where itu fungsi agregat itu tidak didukung, atau klausa where itu tidak bisa digunakan dalam fungsi agregat, maka kita menggunakan having. Di mana total stok
kurang dari 30 sesuai soal yang ada di sini di bawah 30 unit. Nah, setelah itu kita urutkan supaya urut sesuai ID ya, order by kategori ID. Nah, lalu kita running. Nah, ini sudah tampil di mana kategori 16 itu total stoknya sudah kurang dari 30. Nah, ini sudah menjumlahkan total stok per kategori ID dan dengan kondisi total stok di bawah 30. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan mengembangkan implementasi join table. Di sini saya sudah memiliki dua soal. Soal pertama yaitu tampilkan daftar semua pesanan. Daftar pesanan ini berisi order ID, order date, total amount, beserta nama pelanggan dan nama kasir. Untuk menjawab soal nomor 1, di sini saya menggunakan inner join. Untuk soal yang kedua yaitu tampilkan seluruh produk dari masing-masing kategori. Jika ada kategori yang belum memiliki produk, maka kategori tetap ditampilkan dengan kolom produk umum. Di sini saya menggunakan inner join untuk soal nomor 2. Langsung saja kita lanjut ke MySQL-nya. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 di sini kita memerlukan 3 tabel yaitu orders, customers, dan kasir. Yang suka query-nya. Kita aliaskan untuk tabel orders menjadi penuh. Kita aliaskan untuk tabel customer menjadi P. Kita aliaskan kasir menjadi CH. Join customers CH dengan informasi customer ID dari tabel order dan customer ID dari tabel customer. Lalu coba jalankan. Nah, di sini tampil 20 data dengan kolom ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini terdapat 22 ID kasir. Kenapa ID kasir untuk yang 21 dan 22 tidak muncul? Karena di sini kita menggunakan join atau inner join. Jadi data yang diambil hanya data irisannya saja. Bisa lihat berdua di sini. Nah, karena data ID kasir pada tabel orders memiliki 20 data, maka yang ditampilkan hanya kasir dengan ID 1 hingga 20. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Untuk menjawab soal nomor 2 di sini kita membutuhkan dua tabel, yaitu tabel kategoris dan produk. Kita langsung ke query-nya. Kita aliaskan untuk kategori limited chart. Kita aliaskan produk menjadi P. From untuk
Doris, Nas, lalu left join, networks, span dengan fungsi kategori ID dari tabel kategoris dengan kategori ID dari tabel produk. Kita coba jalankan. Nah, di sini tampil ini dengan kategori ID 21 memiliki produk ID 0 dan produk name 0. Kenapa bagian tersebut ini 0? Kita bisa lihat pada tabel kategori. Di sini dapat 21 kategori, namun pada tabel produk tidak ada produk yang memiliki kategori ID 21. Karena itu juga left join. Kita bisa lihat di sini. Di sini left join berpatokan dari tabel kiri. Tabel kiri kita yaitu tabel kategoris di left join kan bersama produk. Jadi hasilnya seperti ini. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan implementasi dari subquery. Nah, di sini saya sudah memiliki 2 soal untuk penerapan subquery pada Cloudshare. Untuk soal pertama, di sini saya ingin menampilkan nama pelanggan yang pernah melakukan transaksi dengan total belanja lebih dari 800.000. Untuk soal kedua, saya ingin menampilkan nama kategori produk yang memiliki stok produk kurang dari 10. Baik, langsung saja kita ke MySQL Workbench. Sebelumnya di sini kita cek terlebih dahulu pada tabel orders. Nah, dapat dilihat di sini terdapat 2 customer yang memiliki riwayat order lebih dari 800.000, yaitu pada order ID 13 dan order ID ke-17. Nah, di sini saya ingin menampilkan nama customer tersebut. Namun karena kolom nama customer ini terdapat pada tabel customers, sedangkan kolom total amount ini terdapat pada tabel orders, maka saya harus menggunakan subquery untuk menampilkan nama customer tersebut. Baik, langsung saja kita buat query-nya. Diawali dengan select, kemudian nama kolom yang ingin kita tampilkan, yaitu name. Kemudian from. Selanjutnya di sini nama tabel dari kolom name, yaitu tabel customer. Kemudian where. Nah, selanjutnya setelah where ini kita masukkan kolom yang menghubungkan antara tabel customer dengan tabel order, yaitu kolom customer ID. Kemudian in. Nah, di sini kita masukkan subquery-nya. Diawali dengan select, kemudian nama yang menghubungkan antara 2 tabel, yaitu customer ID. Kemudian from. Di sini kita masukkan tabel yang kedua, yaitu order. Selanjutnya di sini kita masukkan kondisi yang ingin kita tampilkan, yaitu total amount lebih dari 800.000. Nah, di sini kita dapat melihat nama customer tersebut, yaitu Hendra Iskandar dan Putri Amalia. Baik, lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini saya ingin menampilkan nama kategori produk yang memiliki stok produk kurang dari 10. Nah, sebelumnya kita cek terlebih dahulu pada tabel produk.
Nah, dapat dilihat pada hasil execute ini, di sini terdapat dua kategori ID yang memiliki total produk kurang dari 10, yaitu kategori ID 1 dan kategori ID 2. Nah, saya ingin menampilkan nama kategori tersebut, namun karena kolom nama kategori ini terdapat pada kolom kategoris, sedangkan kolom stok ini terdapat pada tabel products, di sini kita harus menggunakan subquery untuk menampilkan nama kategori tersebut. Baik, langsung saja ke pembuatan query-nya. Diawali dengan select, kemudian nama kolom yang ingin kita tampilkan, yaitu kategori name, kemudian from. Selanjutnya kita masukkan tabel dari kategori name, yaitu tabel kategoris. Kemudian where. Selanjutnya di sini kita masukkan kolom yang menghubungkan antara tabel kategoris dan tabel produk, yaitu kolom kategori ID. Kemudian in dalam kurung. Nah, di sini kita masukkan subquery-nya. Diawali dengan select, kemudian nama kolom yang menghubungkan antara dua tabel, yaitu kategori ID. Kemudian from, nama tabel kedua, yaitu produk. Dan di sini kita masukkan kondisi yang ingin kita tampilkan, yaitu stok kurang dari 10. Kita enter. Nah, di sini kita dapat melihat kategori nama dari kategori ID tadi yang memiliki stok kurang dari 10, yaitu kategori tabel, kabel, dan stacker. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat dua soal untuk implementasi trigger. Yang pertama yaitu ketika menambah data di inventory, misalnya saat menerima restock barang, stok di tabel produk harusnya bertambah otomatis sesuai jumlah yang diterima pada tabel inventory. Nah, jadi di sini kita akan membuat triggernya. Ada. Di sini kita membutuhkan dua tabel, yaitu tabel inventory dan tabel produk ya. Tambah stok. Salah. Dan produk. Nah, sudah centang ya untuk create tabel tambah stoknya.
Nah, di sini kita dapat melihat mengecek apakah trigger sudah berjalan dengan cara kita lihat dulu di tabel produk. Nah, saya akan menambah untuk produk ID 4, awalnya adalah 70. Produk 4 tambah 10. Nah, sudah bertambah. Yang tadi di produk 4 itu adalah 70, sekarang sudah menjadi 80 stoknya. Nah, yang kedua, untuk soal yang kedua yaitu untuk membuat trigger yang berfungsi untuk mengurangi stok pada tabel produk ketika ada order baru yang masuk. Langsung saja kita ke query-nya. Order. Trigger. Ya, di sini kita memerlukan tabel order detail. Oh ya, ini kurang. Nah, sudah centang untuk trigger kurangi stoknya. Di sini kita dapat mengeceknya dengan cara pertama kita lihat dulu. Nah, di sini saya akan membeli atau mengurangi stok untuk barang nomor 1, yaitu ketika ada pemilihan untuk barang produk nomor 1 di produk nomor 1. Nah, sudah terlihat stok produk nomor ID 1 tadi adalah 120. Setelah adanya pembelian masuk pada order detail sebanyak 10, maka akan berkurang sebanyak 10. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.